Halo mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Wanda, saya staf pengajar di Departemen Keperawatan Anak, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Topik saya kali ini adalah terkait dengan komunikasi pada anak toddler. Kalian ingat anak toddler itu usianya berapa saja? Anak toddler berusia 1-3 tahun. Coba kalian bayangkan adik, ponakan, atau anak tetangga yang usianya 1-3 tahun. Lalu coba kalian bayangkan juga bagaimana kalian bisa berkomunikasi pada anak dengan usia segitu. Pengetahuan tentang tumbuh kembang anak toddler itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan anak toddler, sehingga hal ini sangat penting untuk diketahui sebelumnya. Dalam video ini, kalian nanti akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah perkembangan komunikasi, teknik komunikasi, dan strategi komunikasi berbicara dengan anak toddler. Baiklah, pertama mari kita akan belajar dulu mengenai perkembangan anak toddler. Kemampuan komunikasi pada anak toddler akan dijelaskan berdasarkan 4 tahapan, yaitu usia 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Anak usia 12 bulan mampu merespon pertanyaan sederhana seperti "Adik mau makan?" Lalu, mampu berkomunikasi dengan menggunakan gestur tubuh sederhana seperti menggelengkan kepala untuk menolak sesuatu. Membuat suara dengan nada yang bervariasi, mengucapkan kata mama, papa, oh, dan mampu mencoba mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh orang sekitarnya. Anak usia 18 bulan mampu mengucapkan beberapa kata tunggal seperti mama dan papa. Mampu mengintegrasikan antara ucapan dan gestur tubuh, misalnya berkata tidak sambil menggelengkan kepala. Dan mampu menunjukkan kepada benda atau sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, anak usia 24 bulan mampu menunjukkan suatu benda atau gambar sembari menyebutkan nama benda atau gambar yang ditunjuk. Mengetahui nama orang-orang dan bagian tubuh yang familiar, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 hingga 4 kata, mengikuti instruksi sederhana yang biasanya terdiri dari 2 instruksi. Misalnya, "Dek, ambil bola ya, lalu berikan ke mama." Kemudian, mampu mengulangi kata-kata yang sering didengar pada percakapan dan menunjuk pada item-item yang tertera dalam buku. Anak mampu mengikuti instruksi yang terdiri dari 2 hingga 3 langkah, menyebutkan nama-nama benda yang familiar, memahami kata-kata yang menunjukkan letak seperti di bawah, di dalam, di atas, di pinggir, dan lain-lain. Mampu menyebutkan nama depan, usia, dan jenis kelamin, menyebutkan nama teman, berbicara cukup jelas sehingga cenderung mudah untuk dipahami oleh orang asing, dan yang terakhir, mampu berbicara dengan menggunakan 2 hingga 3. Nah, berdasarkan perkembangan kemampuan komunikasi anak toddler tersebut, ada 3 karakteristik komunikasi anak toddler yang perlu diperhatikan untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan mereka. Pertama, fokus komunikasi anak toddler adalah dirinya sendiri atau egosentris. Mereka akan tertarik jika topik pembicaraannya adalah mengenai dirinya atau pengalamannya. Sehingga, apabila kita ingin melakukan sesuatu pada mereka, fokuskan pada dirinya. Misal, saat anak toddler akan melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop, maka beritahukan kepada anak bahwa menempelkan stetoskop pada tubuhnya akan memberikan sensasi yang dingin. Kedua, kemampuan bahasa anak toddler belum cukup baik dalam mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga dia akan menggunakan tangannya untuk membantu berkomunikasi. Misalnya, ketika anak toddler tidak menyukai sesuatu, ia cenderung untuk menjatuhkan atau menjauhkan barang tersebut menggunakan tangannya. Atau saat anak toddler menangis dan kita tanya mengapa dia menangis,
Bisa jadi anak toddler menunjukkan suatu benda yang dia inginkan. Dan yang terakhir, anak toddler belum mampu memahami hal yang bersifat abstrak dan kalimat yang bermakna konotasi. Misalnya begini, seringkali saat orang tua marah, orang tua menggunakan kata terserah, yang makna konotasinya adalah suatu larangan. Namun, pada anak toddler, kata terserah ini berarti dia boleh melakukan apa saja. Jadi, hati-hati ya menggunakan kata bermakna konotasi pada anak toddler. Setelah kalian tadi mendengarkan tentang perkembangan komunikasi, kemudian karakteristik komunikasi, nah ini bagian pentingnya. Kalian akan belajar mengenai cara atau teknik berkomunikasi dengan anak toddler. Pertama, sikap atau posisi. Sikap pertama yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan komunikasi kita dengan anak toddler adalah posisi saat berkomunikasi. Usahakan sebisa mungkin posisi mata kita dengan posisi anak toddler dalam kondisi yang sejajar. Kita bisa dalam posisi jongkok, membuat posisi mata sejajar, dan posisi lainnya. Posisi ini dilakukan untuk menghilangkan rasa intimidasi dari orang lain terhadap anak. Coba kalian bayangkan, jika kalian sendiri sedang berbicara dengan orang lain dalam posisi duduk atau tidur, dan orang lain tersebut berada pada posisi yang lebih tinggi, misalnya berdiri, pasti kalian akan merasa tidak nyaman. Yang kedua, cara memulai. Saat kita ingin memulai berkomunikasi dengan anak toddler, kita bisa mulai dengan menyapa orang tuanya terlebih dahulu dan menanyakan hal-hal yang sederhana. Sehingga anak toddler bisa mengobservasi kita dan memastikan bahwa kita adalah orang yang aman dan tidak akan menyakitinya. Saat anak toddler merasa aman, kita bisa awali komunikasi dengan topik yang sudah dikenal oleh anak tersebut, seperti kejadian yang terjadi pada dirinya di pagi hari, makanan yang dia makan, dan lain-lain. Gunakan juga kata-kata yang memang biasa digunakan atau dimengerti oleh anak toddler. Hal ini akan membuat anak toddler menganggap bahwa kita bukanlah orang asing. Proses komunikasi dengan anak toddler ini harus dilakukan dengan perlahan agar proses bina hubungan saling percaya atau BHSP anak toddler dapat berhasil. Kita harus memberikan waktu kepada anak toddler untuk proses BHSP ini. Selanjutnya adalah menggunakan media pendukung komunikasi. Apabila di awal komunikasi kita tidak mendapatkan respon dari anak toddler, kita bisa mencoba untuk menggunakan media pendukung dalam komunikasi, seperti mainan atau buku bergambar. Kita bisa mulai bertanya apapun terkait mainan atau buku gambar tersebut. Semoga kalian masih ingat ya bahwa anak toddler mampu menunjuk sesuatu dalam gambar. Media pendukung komunikasi ini harus kita siapkan sebelum kita mulai komunikasi dengan anak toddler. Selanjutnya adalah sensitif terhadap petunjuk dan isyarat. Saat berkomunikasi dengan anak toddler, kita harus sensitif untuk melihat petunjuk dan isyarat dari anak toddler. Apakah ekspresi wajahnya menunjukkan rasa senang atau takut saat berkomunikasi? Atau apakah anak sudah merasa bosan dengan situasi komunikasi? Atau apakah anak menunjukkan rasa haus, rasa sakit, dan lain sebagainya? Kita harus bisa merespon petunjuk dan isyarat yang diperlihatkan anak toddler tersebut saat kita berkomunikasi. Misalnya, saat anak menunjukkan wajah yang meringis, mungkin berarti anak sedang merasakan sakit. Maka kita bisa bertanya, apakah adik sedang merasakan sakit? Atau kita bisa mengajarkan mengenai perasaan yang diperlihatkan oleh anak toddler tersebut selama kita berkomunikasi. Hal ini mampu menambah kosakata terkait perasaan pada anak toddler. Dan yang terakhir adalah hindari menunjukkan gestur tubuh tertentu. Apabila kita adalah orang asing bagi anak toddler,
Maka, selama kita berkomunikasi dengan anak toddler, dia akan tetap bertanya-tanya dalam hati, apakah orang ini aman bagi dirinya? Sehingga, apabila kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, misalnya duduk terlalu dekat, atau memegang tangannya tanpa izin, membungkuk untuk memanggil sesuatu di lantai, maka anak toddler akan waspada karena dia tidak tahu kita akan melakukan apa. Jadi, usahakan untuk tidak terlalu banyak bergerak secara tiba-tiba saat berkomunikasi dengan anak toddler ya. Baiklah, kalian sudah pelajari semua materi terkait dengan cara berkomunikasi dengan anak toddler. Apakah kalian sudah pernah mempraktekkan teknik-teknik tersebut pada anak toddler yang kalian temui? Kalau belum, selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.